Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Rahmawati dengan 3 digit NIM terakhir 029 dari kelas Pendidikan Matematika 2024B. Di video kali ini saya akan membahas mengenai mata kuliah geometri transformasi, yaitu tepatnya pada bab translasi. Baik, di sini kita masuk ke pembahasan definisi translasi terlebih dahulu. Diberikan sebuah definisi, misalkan P pada R2 atau pada bidang dan S suatu pemetaan, di mana S ini jelas merupakan suatu fungsi. Nah, terdapat ruas garis berarah vektor AB, seperti yang kita ketahui sebelumnya, kalau vektor itu memiliki arah. Sedemikian hingga untuk P dengan S, AB. Nah, jadi di sini itu disimbolkan sebagai S besar dengan indeks vektor AB. Kalau misalkan vektornya itu vektor PQ, maka bisa kita tulis sebagai S dengan indeks vektor PQ seperti ini. Jadi disimbolkan sebagai S besar dan indeks vektornya. SAB sama dengan P aksen dan dipenuhi PP aksen itu sama dengan AB dan PP aksen itu sejajar dengan AB. Nah, misalkan di sini ada vektor AB, lalu ada vektor PP aksen, di mana kedua vektor ini jaraknya sama, jarak A ke B itu akan sama dengan jarak P ke P aksen. Dan vektor AB itu akan sejajar dengan vektor PP aksen. Nah, pemetaan inilah yang disebut dengan translasi. Baik, sekarang kita akan membahas teorema 5.1 yang berbunyi translasi merupakan isometri. Nah, yang sudah kita ketahui sebelumnya, yaitu isometri adalah transformasi yang mempertahankan jarak dua titik. Nah, jadi di sini ada diketahui P, Q itu elemen R2 atau elemen dari suatu bidang R2. Lalu S, geseran AB, ini ada vektor AB. Geseran P, P aksen. Dan S, geseran AB itu Q sama dengan Q aksen. Nah, untuk membuktikan translasi merupakan isometri, itu kita akan membuktikan bahwa PQ itu akan sama dengan P aksen Q aksen. Jadi ini PQ itu akan sama dengan P aksen Q aksen. Nah, untuk membuktikan ini, kita ada dua kondisi, yaitu kondisi yang pertama, jika P dan Q itu tidak segaris. Jadi, P dan Q itu tidak segaris. Jadi, ini vektor P dan ini vektor Q. Nah, jika vektor P, P aksen dan Q aksen itu tidak segaris, maka kita dapat menarik suatu garis seperti ini dari P aksen ke Q aksen dan dari P ke Q, dan kedua vektor ini akan membentuk jajar genjang. Nah, seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, definisi jajar genjang itu adalah segi empat yang memiliki dua pasang sisi sejajar. Nah, maka di sini P aksen dan Q aksen itu membentuk jajar genjang, sehingga PP aksen ini sejajar dan jaraknya itu sama. Begitu juga dengan PQ itu akan sama dengan P aksen Q aksen. Maka untuk kondisi 1 terpenuhi. Lalu untuk kondisi yang kedua, ketika P dan Q itu segaris, nah, seperti pada gambar 2, di sini P, di sini Q, di sini P aksen, Q aksen. Nah, kita akan menunjukkan PQ sama dengan P aksen Q aksen atau P aksen Q aksen sama dengan PQ. Nah, jadi di sini P aksen Q aksen dari sini ya, P aksen Q aksen itu bisa kita tulis dengan P aksen
Ki aksen P Ki aksen dikurangi P aksen, seperti ini ya. Jadi P Ki aksen dikurangi P aksen itu akan sama dengan P aksen Ki aksen. Nah, ini kita juga bisa tulis dengan P Ki ditambah Ki aksen dikurangi dengan P aksen, seperti ini. Jadi P Ki ditambah Ki ditambah Ki aksen dikurangi P aksen. Nah, dari sini Ki aksen ini bisa kita ganti dengan P aksen, karena panjang Ki aksen itu akan sama dengan panjang P aksen, sehingga P Ki ditambah P aksen dikurangi P aksen. Nah, dari sini P aksen dikurangi P aksen itu sama dengan 0, sehingga P aksen Ki aksen itu sama dengan P Ki. Jadi P aksen Ki aksen akan sama dengan P Ki, seperti ini. Sehingga pembuktian dari dua kondisi, ketika P dan Ki tidak segaris dan ketika P dan Ki itu segaris, itu terbukti bahwa P Ki sama dengan P aksen Ki aksen. Itu artinya teorema 5.1 yang berbunyi translasi merupakan isometri itu sudah terbukti. Sekian video pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.